Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-majma'i al-'azim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi nurillahi al-'azim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi rahmatihi al-'azimah. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi barakatihi al-'azimah. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi maghfiratihi al-'azimah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang mengumpulkan kita
di dalam perkumpulan yang agung ini, perkumpulan yang mulia. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah yang telah mengundang kita hadir di dalam pengampunannya yang besar ini, di dalam cahaya keagungannya yang luhur ini, di dalam perkumpulan yang dipenuhi kasih sayang dan rahmatnya ini. Tiada satu yang hadir di tempat ini kecuali dalam naungan cahaya rahmat ilahi yang semoga akan berlanjut tiada pernah berhenti sepanjang waktu hingga kita berjumpa dengan sang pemilik rahmat Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan dipersilahkan menuju rahmat yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh rahmat itu semua terbuka pintu gerbangnya yang dicipta oleh Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang dengan memeluk dan mencintai beliau terbukalah seluruh gerbang rahmat ilahi, terbuka seluruh pintu rahmatnya Allah, menerima sang hamba untuk sampai kepada cita-cita terluhur, lebih dari yang ia cita-citakan, lebih dari yang ia dambakan. Anugerah yang hampir terus berlimpah, hampir membuatnya terus tidak bisa bersyukur. Dari dahsyatnya rahmat yang berlimpah, dari gelombang kasih sayang Allah yang terus berlimpah sepanjang generasi kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dari zaman ke zaman. Semoga gelombang rahmat itu berlimpah kepada kita di majlis ini dan semua juga yang turut mengikuti majlis dari website, dari radio dan lainnya. Semoga dalam naungan gelombang rahmat ilahi yang padanya terhapus segala dosa dan kesalahan, yang dengannya terangkat derajat dan keluhuran menuju tangga-tangga kemuliaan, terhapus dari hati sifat-sifat hina, tumbuh pada sanubari sifat-sifat luhur, hingga kita berat berbuat dosa dan mudah berbuat mulia. Wahai yang maha mulia, kau menyaksikan perkumpulan ini dan kaulah yang menggenggam segenap kemuliaan, maka curahkan kemuliaan pada kami zahiran wa batinan, dunia wal akhirah. Pastikan seluruh wajah kami bercahaya dengan cahaya kemuliaan-Mu, dengan cahaya pengampunan-Mu, dengan cahaya keluhuran-Mu, dengan cahaya keberkahan-Mu, dengan cahaya anugerah kasih sayang-Mu yang membimbing kami terus dalam ketenangan di dunia dan akhirat, dalam kesejukan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat bagi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi negeri kami, dan bagi negeri-negeri para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Sampailah kita kepada hadis luhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan karena ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan beliau itu tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, dermawan itu bukan hanya berupa harta, tapi dermawan itu sifatnya luas. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Hujjatul Islam wa Barakatul Anam di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa makna ajwadun nas di sini adalah yang paling banyak berbuat kebaikan, termasuk padanya melimpahkan hajat orang lain dan membantunya, apakah dengan harta atau dengan nasihat atau dengan doa, itu bentuk kedermawanan. Dan juga ketika para sahabat bertanya kepada Rasul setelah mereka banyak berderma, wahai Rasul, apalagi yang harus kami infakkan? Yas'aluna madza yunfiqun,
qulil afwa. Allah berkata, infakkan maaf. Perbuatan maaf adalah salah satu infak besar. Memaafkan kesalahan orang lain bisa dilakukan oleh orang yang mampu dan yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu tidak bisa bersedekah, tapi bisa dia berinfak dengan maaf. Dengan maaf tidak harus mencari para fuqara. Dimanapun kita berada, hati kita bisa memaafkan semua orang yang berbuat salah kepada kita. Maka berinfaklah dengan segala bentuk, dengan harta, dengan doa, dengan maaf, dengan perbuatan-perbuatan luhur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kullu amal, segala hal yang baik itu adalah sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'ruf sedekah. Semua perbuatan yang baik itu adalah sama dengan pahala sedekah. Membantu orang lain dengan ucapan, dengan tenaga, dengan nasihat, dengan harta, dengan jabatan, dengan doa, semua itu masuk dalam kelompok sedekah bagi jasad kita, bagi tubuh kita. Dan yang paling banyak berbuat itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu lebih dermawan dari semua orang. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Di saat datangnya Jibril alaihi salatu wassalam dari seluruh Quran, mengajarinya mengulang-ulang kembali ilmu Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah orang yang lebih dermawan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga dicontohkan beliau itu lebih dermawan daripada air yang berhembus, angin yang berhembus. Maksudnya apa? Ajwad min ar-rihil mursalah, maksudnya adalah kalau angin semilir itu berhembus, maka sungguh hembusan kedermawanan Rasul lebih cepat dari itu. Sangat dermawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga orang yang sangat lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat beliau belajar dan memperdalam lagi, mengingat dan mengulang-ulang lagi ilmu Al-Quran bersama Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Maka di dalam hadis ini dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, menukil ucapan Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, disunnahkan membaca Al-Quran bersama. Ini dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membacanya bersama Jibril alaihi wasallam, padahal beliau itu sahibul Quran, pimpinan dari semua pembawa, dari semua orang-orang yang memahami Al-Quran. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran turun pada beliau, namun beliau masih membacanya juga bersama Jibril, terkadang sendiri, terkadang memerintahkan sahabat lain membaca, beliau mendengar. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Sebab itu di majlis Rasulullah SAW, di majlis Rasulullah SAW ini kita buat halaqat Rasul, sudah mencapai lebih dari 365 halaqah sampai sore ini, terus bertambah. Semoga halaqah ini orang-orang yang mencintai Al-Quran lebih daripada buku-buku lainnya. Ketahuilah buku-buku lain itu akan sirna dan fana. Al-Quran setiap hurufnya akan bersaksi ketika engkau membacanya. Al-Quran menjadi pemberi syafaat di yaumul qiyamah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan ilahi yang mengangkat derajat hamba-hambanya dengan keluhuran yang khusus jika mereka mencintai Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pahala datang setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu. Cahaya, cahaya ketenangan, cahaya pengampunan, cahaya kemudahan, cahaya keberkahan berpadu pada setiap kalimat itu, pada setiap hurufnya yang semuanya adalah kalam ilahi, ucapan Rabbul Alamin
kekal dan abadi, sudah ada sebelum alam ini ada dan terus ada setelah alam ini sirna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ma'murkan Al-Quran dalam jiwa kita, dalam bibir kita, dalam hari-hari kita. Sebagian bertanya, ada pertanyaan berkali-kali, bolehkah kalau membaca halaqat Rasul itu dengan handphone cara konferensi? Jadi 3-4 orang di tempat yang berbeda, handphonenya konferensian, barengan bacanya, halaqahnya tidak di satu tempat, satu di tempat kerja, satu di rumahnya, satu di mana, boleh saja. Ya, karena di sini yang penting adalah membaca Al-Qurannya, yang lain mendengar, yang lain mendengar dan membetulkan, hingga semuanya menjadi membaca, mendengar dan mengajar. Karena mendengar, lalu nanti bagian membaca. Kalau ada temannya yang salah, dia akan membetulkan. Kalau dia salah, dibetulkan. Hadirin hadirat, itulah keuntungannya halaqah baca Al-Quranul Karim. Semoga bangkit semangat kita, jangan sampai turun, untuk terus mencintai Al-Quranul Karim. Jadilah pelopor bangkitnya generasi Al-Quran di wilayah kita dan di seluruh wilayah. Karena ini semua nanti akan semakin hari semakin sirna Al-Quranul Karim. Di masa sekarang orang muslim malu menggenggam Al-Quran. Dia lebih baik menggenggam buku-buku lainnya, dia bangga. Buku yang berbahasa Inggris dia bangga, dia pegang. Kalau Al-Quran dia malu menggenggamnya di depan orang lain. Karena Allah dan Sang Maha melihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh tidak ada yang patut lebih dibanggakan dari Al-Quranul Karim, surat cinta Allah pada hamba. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin seseorang memahami rahasia keluhurannya, makin dilimpahkan oleh Allah kebahagiaannya baginya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan di dalam riwayat yang ketiga, dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jawad yuhibbul jud." Allah itu Maha dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Dan juga diriwayatkan di dalam Fathul Bari bin syarah Sahih Bukhari dengan Ibnu Hajar ini, hadis yang juga bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana ajwad ibn Adam." Aku adalah keturunan Adam yang paling dermawan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah mengatakan tidak kepada yang memintanya, apapun yang diminta, hartakah atau maafkah. Bahkan sampai yaumul qiyamah beliau berderma dengan syafaat kepada para pendosa dari umatnya. Demikian indahnya kedermawanan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu bantuan? Bukankah itu adalah uluran tangan? Walaupun bukan berupa harta, tapi justru lebih dari harta, itu berupa syafa'atul uzma. Di saat harta tidak lagi berharga, masih beliau sallallahu alaihi wasallam berderma dengan syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hingga diriwayatkan di dalam Qadrasul Nuril Mubin oleh min Ihya Al-Mudin oleh guru yang kita Musni Al-Arif Billah oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hadir dari Mukhtasar Ruhul Muhlikat dari Ihya Al-Mudin tentang riwayat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Hasan bin Abi Talib, Sayyidina Husain bin Ali bin Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Tiga orang mulia ini sedang dalam perjalanan menuju umrah. Mereka kehausan dan kelaparan, kehabisan makanan di tengah perjalanan. Lalu mencari-cari tempat, ada satu rumah di tengah padang pasir, tidak ada penghuninya kecuali seorang ibu yang tua renta. Ibu yang tua sudah lanjut usia itu ditanya, "Wahai ibu, adakah punya air? Kami kehausan, kami haus." Maka ibu itu berkata, "Ada air, tapi cuma sedikit." Maka berkata
Berkata lagi mereka, wahai ibu, adakah makanan? Ibu itu berkata, tidak ada, cuma ada seekor kambing. Kalau kalian mau menyembelihnya, aku tidak mampu. Ini kambing punya aku satu-satunya. Kalian mau sembelih, aku yang masakkan. Maka mereka menyembelihnya dan dimasak oleh ibu itu. Mereka pun memakannya dan selesai. Mereka pun meninggalkan dan pamit berkata, wahai ibu, nanti kalau kami pulang, kami akan datang padamu dan kami akan membawa kebaikan, yaitu hadiah-hadiah untukmu sepulangnya nanti. Lalu setelah rombongan ini berangkat, 3 orang mulia ini pergi. Kembali suami dan sang ibu pulang. Mana kambing kita satu-satunya? Sembelih tamu. Siapa tamu? 3 orang. Orangnya wajahnya baik-baik. Kau sembelih orang untuk orang yang kita kenal, sembelih kambing satu-satunya punya kita itu. Maka terputus pembicaraan. Berjalan waktu, suami istri yang lanjut usia ini sudah tua ini, mereka itu punya usaha menjual kotoran unta dan kotoran kambing untuk dijadikan pupuk tanaman, untuk menjadi penumbuh tanaman di Madinah Al-Munawwarah. Kerjanya begitu, orang susah, orang miskin, hartanya juga punya kambing satu. Maka saat mereka masuk Madinah, Sayyidina Hasan bin Ali sedang duduk di pintu rumahnya. Dia kenal dengan ibu ini. Ini ibu yang ada usia menolong aku. Wahai ibu, kau kenal dengan aku? Maka dia berkata, siapa ya? Aku orang yang kau tolong saat itu kau sembelihkan kambingmu satu-satunya. Maka ibu itu berkata, oh kau yang bertiga itu. Wahai ibu, ini hadiah dariku 1000 dinar emas dan 1000 ekor kambing. Alhamdulillah, kata ibu. Belum cukup, wahai ibu, pergi pada adikku Husain. Kan dia bersamaku, sama-sama juga punya hutang budi padamu. Pergi pada dia dan pergi pada Abdullah bin Ja'far. Datang kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wahai ibu, kenal kau dengan aku? Ya kau orang yang dulu kutolong. Iya. Kau datang dari mana ibu? Dari kakakku Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Apa yang kau dapat? Aku dikasih hadiah 1000 ekor kambing dan 1000 dinar emas. Maka Sayyidina Husain berkata, bagimu 1000 dinar juga emas dan 1000 ekor kambing lagi dariku. Belum cukup, pergi ke Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, putra Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Maka ibu ini dengan bingung, sudah dapat 2000 ekor kambing, begininya dia repot, tambah 2000 dinar emas. Mau datangi satu lagi. Datangi Sayyidina Abdullah bin Ja'far, berkata, apa yang kau dapatkan dari Sayyidina Hasan dan Husain? 2000 ekor kambing dan 2000 dinar emas dari berdua. Kata Abdullah bin Ja'far, berarti dariku 2000 ekor kambing dan 2000 dinar emas. Karena Sayyidina Hasan dan Husain itu hanya satu, walaupun mereka berdua. Untung kau tidak datang pada keduluan, wahai ibu. Kalau datang pada keduluan, akan membuat Sayyidina Hasan dan Husain kesusahan untuk mengikuti apa yang diberikan padamu. Dia akan berikan lebih lagi. Sayyidina Hasan dan Husain akan kerepotan mengikuti. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ibu kembali menemui suaminya dengan 4000 ekor kambing dan 4000 dinar emas. Suaminya berkata, dari mana kau dapatkan ini? Dari 3 orang yang kau bilang tak boleh menyembelihnya itu dulu. Ya sudah, kita pulang kalau tamu, nanti kita sambut cepat-cepat, mudah-mudahan sering-sering tamu yang model begini. Demikian keadaan Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan kedua para sahabat radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang membeli rumah sahabatnya seharga 90.000 dirham. Demikian dalam Qabasul Nuril Mubin min Yahya al-Muddin bab as-sakha, di dalam bab dermawan. Maka di malam harinya sudah dibeli rumah sahabat itu, dia mendengar suara tangis di luar. Ternyata yang menangis anak daripada rumah orang yang dibeli rumah. Kenapa anak menangis? Ya, karena rumahnya dijual, pindah dari rumahnya, kan sedih anak-anak. Ya ketiga, ya sudah, rumah ambil aja lagi 90.000 dirhamnya, kalau saya dikembaliin. Hadirin hadirat, demikian dermawannya
dilimpahi oleh Allah SWT keberkahan. Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Laits radhiyallahu anhu tidak pernah dia bicara setiap pagi sebelum dia bersedekah kepada 360 orang fuqara. Sudah 360 fuqara sedekahi baru berani ngomong sama siapapun. Kalau tidak, dia tidak pernah berani bicara sebelum dia bersedekah kepada 360 orang fuqara. Demikian Sayyidina Laits radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula salah seorang sahabat radhiyallahu anhu kaya raya. Dia punya usaha yang banyak. Setiap orang datang memberikan setorannya pada kasnya itu di kursinya. Dari toko dari tokonya. Toko-tokonya banyak dan tempat-tempat usahanya banyak, peternakannya, pertaniannya banyak. Orang menyetorkan dan memberikan setiap hari, pagi dan sore. Suatu hari dia melihat temannya berwajah sedih. Kenapa engkau sedih? Kambingku sakit. Kambingnya sakit. Ya. Kambingnya sakit, jadi sedih. Kau pantas mungkin anak-anakmu jadi tidak dapat susunya. Kau pula tidak bisa menyembelihnya, apalagi menjualnya. Kambing dijenguk sama sahabat ini setiap pagi dan sore. Dan dia berkata, setiap kali aku berangkat dari kursiku, kau ambil itu uang yang ada di kursiku semuanya. Pagi sore sampai 5 hari mencapai 300 dinar emas. Kambingnya sembuh. Kata yang membeli kambing, coba kalau kambing itu gak sembuh-sembuh datangi terus aku dengan kata Tuhan hadirin-hadirannya kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyyu qaribun min Allah wa qaribun minan nas wa qarib minal jannah wa ba'id minan nar." والبخيل بعيد من الله وبعيد من الناس وبعيد من الجنة وقريب من النار. Orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dan orang-orang yang kikir itu dia jauh dari Allah, jauh dari orang-orang, jauh dari surga, jauh dan dekat dia kepada neraka. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, namun kedermawanan itu ada batasnya. Yang kita bicarakan dari tadi adalah sedekah dan sifat pemurah. Jangan kebablasan. Apa maksudnya kebablasan? Akhirnya mengada-ada hal yang tidak ada, hukum diada-adakan. Seperti zakat profesi. Hal ini adalah hal yang mengungkap, mengada-adakan zakat. Hukum zakat tidak bisa ditambah-tambah. Jadi gaji tiap bulan harus keluarkan zakatnya. Itu hadisnya hadisnya dhaif dan tidak bisa dijadikan dalil. Karena zakat sudah 7 macam, tidak bisa ditambah. Kalau sedekah mau tiap hari, pagi, sore, silakan saja. Kalau zakat fardu ain, hal yang fardu tidak boleh tambah-tambah. Alasannya zakat profesi adalah banyaknya orang-orang yang susah sekarang. Jadi kita harus keluarkan infak setiap bulan. Ya boleh bicara infak sedekah, bukan zakat. Kalau zakat wajib, orang yang tidak melakukannya halal darahnya untuk dibunuh. Hadirin-hadirat, zakat itu fardu ain, tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau sudah 7 macam seperti sholat sudah 5 waktu, sholat fardu jangan ditambahi lagi. Zaman sekarang orang banyak dosa, sholat jadi 6 fardu nggak bisa. Hadirin-hadirat, demikian yang disebut zakat profesi ini. Hukumnya mereka mengatakan bahwa hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi dan lainnya itu dhaif, mengatakan bahwa zakat harta harus menunggu setahun, itu hadisnya dhaif. Sungguh mereka tidak melihat riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta yang mengatakan hadis dari Malik dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwa tidak ada zakat harta kecuali harus menunggu 1 tahun dan melewati nisab. Batasnya kalau sudah melewati batas harta yang dibataskan harus zakat sudah berlebihan, maka sampai setahun tidak berkurang baru keluarkan zakat hartanya, bukan tiap bulan, bukan tiap hari. Demikian pula dari dalam Al-Muwatta Imam
dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di masa khalifahnya juga tidak menjalankan sedekah dalam atok. Atok itu adalah gaji bulanan bagi para karyawan khalifah. Tidak dijalankan itu dan tidak diperintahkan bagi muslimin, dan seluruh khulafaur rasyidin tidak menjalankannya. Dan dijelaskan di dalam Al-Ibtikar Syarhul Muwatta oleh Imam Ibn Abdul Bar bahwa riwayat Muwatta yang mengatakan bahwa Muawiyah mengeluarkan uang setiap bulannya, maka itu adalah perbuatan Muawiyah yang tidak ia perintahkan orang lain melakukannya, karena ia tahu zakat harta tidak berjalan kecuali setahun sekali, bukan setiap bulan. Demikian pula riwayat Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, tidak ada zakat harta kecuali melewati 1 bulan dan melewati 1 tahun dan melewati nisab. Jadi ada tuh zakat bulanan. Hadirin hadirat, demikian pula dijelaskan dalam seluruh mazhab. Demikian dijelaskan di dalam Al-Majmu' oleh Al-Imam Nawawi dan An-Nihayah oleh Al-Imam Ramli, dan juga di dalam Al-Mughni Al-Muhtaj oleh Al-Khatib Syarbini alaihi rahmatullah, bahwa telah berittifaq seluruh mazhab tidak ada zakat setiap bulannya dalam harta kita. Zakat yang langsung dikeluarin itu zakat pertanian, ladang, itu saat panen dikeluarin. Panennya entah setahun sekali, 6 bulan sekali, ya. Lalu zakat rikas itu harta karun. Itu pun kalau emas dan perak. Kalau harta karunnya lain lagi, kuningan, patung, bukan emas dan perak, nggak ada zakatnya. Kalau emas atau perak, maka itu jadi kena zakat. Atau juga zakat ma'adin, zakat tambang, itu pun hanya emas dan perak, dijelaskan dalam Yaqutul Nafis. Selain daripada itu, tambang batu bara, tambang lainnya nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya tambang emas dan perak. Itu saat mendapat hasil langsung dikeluarkan, nggak nunggu setahun. Tapi zakat harta, zakat perdagangan, dan zakat fitrah, dan zakat hewan ternak, itu menunggu waktu 1 tahun. Ya, kalau melewati nisab, nanti saya bikinkan bukunya insyaallah mengenai zakat biar mahal. Tapi secara ikhtisar, secara ringkas, zakat profesi adalah hal yang diada-adakan dan jangan diikuti. Kalau mau keluarkan tiap bulan boleh, tapi atas nama sedekah. Kalau sedekah, mau tiap hari boleh, nggak usah tiap bulan, tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, silakan saja. Jangan sebut zakat. Kalau sebut zakat, fardu ain hukumnya. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, dan tentunya kita mengambil jamaah yang ramai, yang ulamanya terbanyak. Jangan memilih yang memecahkan diri. Karena orang yang memisahkan diri dari jamaah itu disabdakan oleh Rasulullah Sahih Bukhari, barang siapa man yufariqul jamaah innahu man yufariqul jamaah thumma yamut famat maitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari kelompok muslimin, dari para ulama-ulama muslimin, dia pisah jalan sendiri, bertentangan dengan para ulama sunnah wal jamaah, para ulama muslimin, maka dia wafat sebelum bertobat, dia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Hadirin hadirat, jangan ikuti ajaran seperti itu, kan muncul banyak sekarang. Ya, perbanyak sedekah, tapi kiblatnya timur. Ya, lain lagi modelnya. Yang model-model begini nggak usah diikuti, tapi jangan pula terlalu musuhi akidah dan ajarannya, jangan musuhi orangnya. Karena mereka tertipu dengan kejahilan. Bukan, seandainya mereka mengetahui, pasti mereka akan menuju jalan yang benar. Ingat doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa Allah, beri petunjuk pada kaumku, sungguh mereka tidak mengerti. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan keluhuran kesucian
pujian dan pengabulan doa atas segala hajat kita. Rabbi kami mendengar sifat-sifat dermawan dari hamba-hambamu yang luhur, sampai mereka memberi 1000 kali lebih besar dari yang mereka terima. Wahai Allah, inilah hamba-hambamu, bagaimana Engkau yang maha memiliki sifat dermawan. Tasaddaqna ala fuqara'ina wa nahnu haqqu bitasadduq minka wa nahnu haqqu bitasadduq minka wa tasaddaq ilaina. Wahai Allah, kami bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kami, dan kami ini adalah hamba-hamba yang tidak mampu dan fuqara di hadapan-Mu. Dan Engkau bersedekahlah kepada kami, wahai Allah. Wahai Rahmanur Rahim, inilah hamba du'afa, hamba-hamba yang lemah, yang banyak kesulitan untuk meninggalkan perbuatan dosa, banyak kesulitan untuk berbuat ketaatan, banyak pula kesulitan melewati masalah-masalah di dunia, melewati kehidupan kami ini. Dan Engkau maha memegang kunci kemudahan. Curahkan cahaya kemudahan menerangi hari-hari kami, menerangi jiwa dan sanubari kami, hingga jiwa dan sanubari kami tenang dengan kasih sayang-Mu, tenang dengan anugerah dan kesejukan nama-Mu, dan hari-hari kami menjadi semakin indah dan mudah dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. 50.000 muslimin muslimat berkumpul malam ini di majlis ini, memanggil nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terbukalah seluruh pintu rahmat-Mu, seluruh malaikat menjadi saksi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika hamba-Ku mengingat-Ku, menyebut nama-Ku bersama-sama, aku mengingat mereka di kelompok yang lebih besar di langit. Ya Allah, ya Allah. Dulu majlis ini puluhan ribu manusia menyebut nama-Mu, ya Allah. Dan di langit Kau gemuruhkan nama-nama kami semua di hadapan para malaikat al-muqarrabin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hamba-Ku saat hamba-Ku mengingat-Ku. Ya Allah, ya Allah. Ingatlah pada yang maha indah, yang maha memiliki cahaya, tunggal dalam kesempurnaan, tunggal dalam keabadian. Ya Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua alam semesta akan sirna dan fana, tinggallah Zat-Mu yang maha indah dan maha agung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maha tunggal, maha abadi, kesemuanya kembali tiada dari tiada. Ya
عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا الله يا الله يا الله يا Allah ya Allah. Semua yang ada di langit dan bumi yang bernyawa pasti akan kudatangkan untuk menghadap padaku. Telah kuhitung jumlah mereka semua. Mereka akan menghadap padaku sendiri-sendiri. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hari perjumpaan jadikan seindah-indah keadaan. Ya Allah ya Allah ya Allah. Detik-detik kami dipanggil, jadikan semulia-mulia keadaan. Jangan kau jadikan seburuk-buruk keadaan. Ya Allah ya Allah. Dikala kami dipanggil bulan bin bulan maju ke hadapan Allah, disaksikan seluruh kerabat kami dan semua manusia. Ya Allah, kami maju membawa dosa-dosa kami dan pahala-pahala kami. Jangan hadapi kami dengan pandangan kemurkaan. Pandangi kami dengan kasih sayang dan iba. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hapuskan dan maafkan segala kesalahan. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Allah. Jika kami sudah dijerumuskan ke dalam kubur kami ribuan tahun sendiri, ribuan tahun tidak jumpa dengan siapapun, tidak ditemani siapapun kecuali amal pahala dan dosa-dosa. Ya Allah, pisah dengan semua teman, pisah dengan musuh sendiri. Ya Allah ya Allah. Di saat itu hanya Engkau wahai Allah yang Maha berkuasa atas keadaan kami. Perindah keadaan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, di dunia limpahi kami ketenangan, kekuatan iman, pengampunan dosa, keberkahan, kemakmuran, kecukupan. Ya Allah, di akhirat limpahi kami kebahagiaan yang kekal dan ridha-Mu. Ya Allah, bagi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh negeri. Ya Allah, singkirkan perpecahan, jadikan kerukunan, persatuan, kedamaian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahim ya Allah ya ilaha illallah ya ilaha illallah
makin banyak yang maksiat dan yang dimuliakan Allah, semakin damai, semakin tenang. Dan juga kita bersiap-siap untuk acara akbar kita 28 Juni 2011, Zikir Akbar Malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Monas. InsyaAllah dihadiri jutaan muslimin muslimat 28 Juni Malam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW di Monas. InsyaAllah acara ini sukses. 2 minggu kemudian kita sudah kedatangan tamu besar, yaitu Zikir Akbar Malam Nisfu Sya'ban di Monas. InsyaAllah sukses. 2 minggu dari Malam Isra Mi'raj. Lalu mau 1 bulan kita sudah sampai kepada Haul Ahlul Badr bersama Nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Semoga acara-acara akbar kita sukses. Cuaca dan masa penuh dengan khusyuk, penuh dengan rahmah, damai, aman dan tertib. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin hadirat, selanjutnya kita khatam Al-Quran yang telah khatam di malam ini. Bersama-sama kita membaca doa. Saya singkat saja ya, karena nanti mau pelaksanaan membaca, kita singkat saja. Nanti doanya secara ringkas. Doa khatam Al-Quran bisa dibaca langsung oleh yang sudah khatam. Itu doa bermakna setiap hurufnya untuk diberi keberkahan, kemuliaan, kesucian dalam setiap huruf yang telah kita baca, dan minta dikabulkan seluruh hajat. Di saat khatam Al-Quran itu seluruh pintu rahmat dibuka oleh Allah SWT. Maka perbanyaklah doa. Mari kita bersama-sama membaca khatam Al-Quran. Tidak membaca doanya yang panjang, doanya saja. Al-Fatihah wa thalath marrat min surah Al-Ikhlas wa mu'awwidhatayn katabahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
dari Allah sebiasa saya di mata Allah sengaja maafnya berdoanya yang bermati Rasulullah SAW dari semua semua dikahit berkah dan rahmat selamat dan maafnya perjalanan dan bisa kembali lagi saya mengundang beliau dan jemaah Singapura untuk hadir di malam Musyawarah atau malam Bersih Syaban. InsyaAllah ada kesempatan bisa hadir di sini. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam qabli la Alhamdulillah Rabbil Alamin hatta yu'afina 'amaka fi masjidina yang bagi jalali sallallahu alhamdu hatta tarda alhamdu ila wadi bal ridha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhat al-abdani wa afiyatiha wa nur al-absari wa dhiyaiha wa kulli al-sad al-arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ya qadi al-hajat ya qadi al-hajat khusus